Badrul dengan cepat berdiri. Hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Mungkinkah seseorang akan datang ke tempat tersebut? Pada saat ini, semua orang berkumpul dan bertanya dengan ragu, "Tuan, siapa yang ada di bumi ini?" Itu membuat takut orang dan gagap. Aku akan keluar dan melihat. Badrul memimpin semua orang keluar. Pada saat ini seseorang masuk, dan tawa bersemangat terdengar di telinganya. "Tuan Badrul yang bertanggung jawab, jangan gugup, ini aku. Saya mendengar bahwa hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Saya dengan nakal datang untuk meminta segelas anggur." Semua orang melihat ke atas dan dengan cepat tersentak. Bukan orang lain yang datang ke sini, melainkan Nyonya Aresta. Semua orang memandang Nyonya Aresta dengan tidak percaya. Bagaimana mereka bisa mengharapkan ibu pemimpin keluarga Aresta dari 4 di ibu kota Makassar muncul di pesta ulang tahun keluarga Wijaya? Seseorang dengan cepat berkata dengan hormat, "Nyonya tua, mengapa kamu ada di sini?" Nyonya tua Aresta tersenyum, "Mengapa kamu tidak suka aku datang di acara ulang tahunmu?" Ketika kata-kata ini jatuh, ada keributan di antara penonton. Wanita tua dari keluarga Aresta benar-benar datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Badrul. Nyonya tua Wijaya memandang Badrul dan Meriska. "Tuan Wijaya, Nyonya Wijaya, saya tidak memiliki surat undangan. Saya datang ke sini tanpa diundang." Badrul dan Meriska saling pandang, dan mereka tidak menyangka Nyonya Aresta akan datang tiba-tiba. Meskipun itu berstatus sebagai kakak laki-laki tertua, keluarga ibu kota kekaisaran yang mengiklankan bangsawan terkenal tidak repot-repot berurusan dengan mereka. Itu juga alasan mengapa Amelia tidak bisa memasuki lingkaran selebritas di ibu kota Makassar. Keluarga Wijaya di ibu kota Makassar tidak pernah berhubungan satu sama lain. Mereka berdamai satu sama lain. Hari ini, Nyonya Aresta datang, dan semua orang terkejut. Tapi mereka yang datang adalah tamu. Badrul menyambutnya dan berkata, "Nyonya tua, selamat datang." Nyonya Aresta tersenyum dan memberinya hadiah. Lalu matanya tertuju pada tubuh Amelia, dan dia tidak sabar untuk segera berkata, "Peri kecil, aku datang." Amelia dengan cepat berkata, "Nona Aresta, kenapa kamu di sini?" Nyonya Aresta memandang Amelia dari atas ke bawah, dan tersenyum penuh kasih. "Saya tidak bertemumu selama 4 bulan. Peri kecilku benar-benar semakin seperti peri setiap hari. Saya bertanya kepadamu, mengapa kamu datang ke ibu kota Makassar tidak bertemu denganku? Jika kamu tidak menemukan saya hanya bisa datang untukmu." Mata semua orang membelalak. Apa hubungan Nyonya Aresta dan Amelia? Mereka paham bahwa ternyata Bu Aresta datang ke sini untuk merayakan ulang tahun. Apa yang terjadi? Keluarga Aresta adalah salah satu keluarga teratas ibu kota kekaisaran, kaya di negara musuh. Raja keluarga Aresta adalah Johan, putra Nyonya Aresta. Sekarang Nyonya Aresta memeluk Amelia dengan penuh kasih sayang, dan peri kecil yang terus berbicara. Semua orang menatap mata Amelia dengan cepat berubah. Badrul dan Meriska sama-sama tercengang, dengan cepat berkata, "Amelia, apakah kamu kenalan lama dengan pangeran lama keluarga Aresta?" Nyonya tua Aresta memandang Audrina dengan ramah. "Nyonya Wijaya, hari ini adalah ulang tahun ke-50 keluarga Tuan Badrul. Ini acara yang membahagiakan. Aku ingin tahu apakah kamu ingin lebih bahagia?" "Nyonya tua, apa yang kamu katakan?" Nyonya Aresta meraih tangan Meriska dan berkata dengan senyum, "Nyonya Wijaya, kamu benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Saya sangat menyukai Amelia. Saya ingin mengenali Amelia sebagai cucu saya. Kamu dan kepala keluarga Wijaya tidak akan menentangnya, kan?" Badrul dan Meriska terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Nyonya Aresta telah mengenali Amelia sebagai cucunya. Semua orang di tempat kejadian tersentak sejenak. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Nyonya Aresta tua ingin Amelia sebagai cucunya? "Nyonya tua,
Pada pesta pertunangan yang diadakan oleh pernikahan Maya dan Herni 2 hari lalu, Kam berkata bahwa akan mengenali peri kecil sebagai cucumu. Peri kecil ini adalah Amelia. Nyonya tua Aresta mengangguk. Tepat. Selebritas di ibu kota Makassar terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Mereka ingin melihat lelucon Amelia, tapi sekarang lelucon itu membuat semua orang tidak percaya. Bagaimana situasinya? Sihir apa yang dilakukan Amelia pada wanita tua itu? Amelia akan menyandang nama keluarga Aresta? Apakah Maya tahu tentang ini? Para wanita dan putri ini dengan cepat mengambil video pendek lainnya dan mengirimkannya ke Maya. Saat ini, Maya masih bersama Sheila. Dia mengklik videonya, dan jus di mulutnya hampir keluar. Maya, apa yang terjadi? Lelucon apa yang dibuat Amelia lagi? Sheila melirik ponselnya, dan saat melihat Nyonya Aresta, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sheila langsung melompat. Maya, apakah nenekmu pergi ke Amelia? Cucu yang ingin dia kenali adalah Amelia. Ini adalah petir untuk Maya dan Sheila. Hati mereka yang telah berjalan di surga untuk detik terakhir jatuh ke dasar. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang ini adalah Amelia. Wajah Maya menjadi pucat, matanya dengan cepat menunjukkan rasa sedih, cemburu, dan dendam. Saat aku masih kecil, nenek tidak menyukaiku dan tidak mencintaiku. Saya mentolerir semua hal ini. Tetapi dia berlari ke keluarga Wijaya untuk mengangkat Amelia itu tanpa bisa dijelaskan. Amelia adalah musuhku, tapi dia ingin mengenalinya. Sheila juga mengertakkan giginya dengan marah. Maya, sama sekali tidak mungkin Amelia sebagai cucunya. Kamu tidak boleh membiarkan Amelia memasuki keluarga Aresta. Jangan khawatir, seluruh keluarga Sunarto akan mendukungmu. Kakekku dan ibumu. Mereka akan memutuskan untukmu, dan mereka pasti akan menghentikan nenekmu. Ibu Maya adalah wanita tertua Tuan Sunarto, putri kandung Tuan Sunarto, dan Bibi Sheila. Nyonya Wijaya memiliki 1 anak dan 1 putri. Putranya Johan adalah orang terkaya di dunia. Dia menikahi putri Sunarto tahun itu, dan putrinya menikah dengan keluarga Ambarita, melahirkan putranya, Mardi. Oleh karena itu, di antara 4 di ibu kota kekaisaran, Aresta, dan Ambarita, kepentingan Sunarto sangat terikat, dan mereka semua menikah dan dekat. Api yang berkobar menyala di mata Maya. Dia tidak akan membiarkan Amelia masuk. Dia masih memikirkan tentang rekonsiliasi ayah dan ibu. Jika ibunya tahu tentang ini, dia pasti akan menemukan nenek dan merusak semuanya. Untuk sementara waktu Badrul dan Meriska tidak bisa memutuskan, karena hal itu terlalu mendadak dan Amelia menjadi sadar. Meski tidak bertanya, dia bisa menebak dengan kasar bahwa Maya adalah cucu dari Nyonya Aresta, karena hubungannya yang tidak cocok dengan Maya. Amelia tersenyum. Nyonya Aresta, terima kasih atas cintamu. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk mengakui nenek, jadi mari kita bicarakan nanti. Jawaban ini, Nyonya Aresta sama sekali tidak terkejut, dan dia tidak ingin memaksa Amelia. Peri kecil, kalau begitu kamu bisa memikirkannya. Jelas tidak salah untuk mengenali saya sebagai seorang nenek. Bagaimanapun, saya sudah memperlakukanmu sebagai cucu saya. Jika ada yang berani menggertakmu, beritahu nenek. Nenek akan mengalahkan mereka untukmu. Semua orang memandangi wanita tua Aresta ini, dia benar-benar tidak sopan sama sekali, dan dia sudah menganggap dirinya sebagai nenek. Pada saat ini, bawahannya bergegas masuk lagi. Tuan, Nyonya, ini tidak baik, di luar seseorang akan datang. Badrul hanya ingin melangkah maju. Saat ini, Nyonya Aresta sudah melangkah maju. Dia memandang bawahan dan menegur, untuk apa panik ini? Berdiri, luruskan lidahmu sebelum berbicara. Badrul memandang wanita tua Aresta yang berdiri, dan sudut mulutnya bergerak-gerak.
Wanita tua itu telah menjadi nyonya keluarga Aresta selama bertahun-tahun dan sekarang dia memiliki aura yang garang. Bawahan yang dimarahi sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan hampir lumpuh. Pada saat ini, sosok tampan dan jahat muncul. Jangan menakut-nakuti dia, nenek, saya di sini. Ketika semua orang mendongak, ternyata itu adalah Mardi, tuan muda dari keluarga Ambarita, pangeran dari ibu kota Makassar. Dia benar-benar datang. Nyonya Aresta memandang Mardi dengan ekspresi yang tidak diinginkan, dan benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Mengapa kamu di sini? Nenek, tentu saja, aku melakukannya untukmu. Mata Mardi tertuju pada wajah cantik Amelia dan berkata, Amelia ada di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.